sucikan dan kuduskan hidup kami. Di saat kami menaikkan pujian penyembahan kami yakin hanya Tuhan yang kami muliakan, kami tinggikan. Pujilah nama-Mu, Tuhan Yesus. Roh jahat ingin mengambil kemuliaan-Mu. Dia ingin meninggikan diri kami masing-masing, tapi kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesuslah yang kami muliakan dalam hidup kami. Puji nama-Mu, puji syukur kami naikkan ya Tuhan Yesus. Persiapkan doa ini. Kami yakin percaya Tuhan berkenan karena kami tulus ikhlas memberikan yang terbaik. Persembahan kami yang sesungguhnya hanya untuk Tuhan. Bila nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan dari Dia. Yes. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita memulai ibadah kita pada pagi ini. Dan izinkan kami tim Praise and Worship memperkenalkan satu lagu yang judulnya Sukacitaku. Sukacita daripada Tuhan. Amin. Amin. Saya undang Bapak Gembala untuk membuka ibadah kita dengan doa. Mari Bapak Ibu kita bersikap berdoa. Puji syukur ya Tuhan Yesus. Engkau hidup. Engkau mengasihi kami. Engkau sangat memperhatikan hidup kami. Kami datang untuk naikkan puji-pujian, penyembahan kami, dan hidup kami fokus kepada firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami, sucikan dan kuduskan hidup kami, sehingga Roh Kudus dapat masuk dalam hidup kami dan tinggal dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan saudara-saudara kami yang dalam perjalanan. Kau tuntun mereka tempat ini, sampaikan dengan selamat. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Engkau sembuhkan, bilur-bilur-Mu berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Tuhan menyucikan. Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Kami datang Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau sambut Engkau, kami mau tinggikan Engkau, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia sungguh indah, Dia
Dia ciptakan aku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berikan pujian dan kuasa Yesus.
Ibu, kita memuji nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berikan senyuman kepada sekeliling kita. Semua yang baik, katakan shalom, selamat pagi. Kita bersuka cita di dalam Tuhan, sebab Dia sudah menyelamatkan kita. Dia sudah datang ke dunia ini bagi setiap kita. Untuk itu kita mau nyatakan suka cita kita di dalam Tuhan. Amin. Katakan pujian, pujian syukur, gunanya bagimu. Amin. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama, kita ikut kehendak Tuhan, ikut kehendak-Mu. Tuhan jalan di antara masa lalu. Kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu, janji-Mu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Amin. Yesus Kau sukacitaku. Mulia, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Katakan pujian, pujian syukur, gunanya bagimu. Sebab kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama, ikut kehendak-Mu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu, janji-Mu yang katakan, oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatan. Aman di dalam-Mu, aman di dalam-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Musik memuji nama Tuhan. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, kaulah suka, cuma saja katakan, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, kehidupanku.
lembah kekelaman. Amin. Amin. Yesus kau kekuatan di hidupku. Yesus kau kekuatan di hidupku. Amin. Kau
Shalom. Minggu ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan cerita. Cerita saya judulnya itu Percaya. Jadi pada suatu hari ada seorang pemuda memutuskan untuk berlayar di kapal bersama dengan teman-temannya. Namun pada saat mereka berlayar, kapal mereka ternyata tenggelam. Kapal mereka tenggelam. Semua berusaha untuk menyelamatkan diri. Semua menyelamatkan diri dengan cara berenang. Jadi mereka berenang ke tepi, mencari tepian. Tapi nggak selamat. Hanya ada satu orang pemuda yang selamat karena dia memegang benda yang mengapung di air. Jadi dia bersandar pada benda apungan itu dan pada saat kejadian itu dia selamat. Karena dia nggak capek berenang dan dia ternyata dibawa ke pinggiran ke suatu pulau yang terpencil. Cuma pemuda ini doang yang selamat karena yang lainnya tuh sia-sia, mereka berenang sampai ke pinggir. Dan karena angin berhembus dia dibawa ke pulau terpencil dan saat pemuda itu sadar di pulau itu ternyata nggak ada siapa-siapa. Yang ada tuh cuma hewan serangga. Jadi nggak ada hewan-hewan buas pun nggak ada. Jadi cuma kayak pulau terpencil yang nggak ada orang, nggak ada makhluk hewan buas dan yang lain-lainnya. Dengan usahanya dan kreativitasnya dia membangun sebuah rumah pondok dengan menggunakan jerami. Sambil bertahan hidup dengan cara makan ikan dari laut, tumbuh-tumbuhan yang ada, kayak gitu. Jadi dia berhari-hari hidup dengan seperti itu dan berbeda sekali. Berbanding terbalik dengan kehidupan dia sebelum kejadian itu. Jadi dia menderita, minum, makan dengan apa yang ada yang dia dapat, kayak gitu. Terus sampai berhari-hari dia makan, dia minum, kayak gitu. Sampai suatu malam dia menyalakan api untuk menghangatkan dirinya. Dia menghangatkan api sambil dia melamun. Dan ternyata dia ketiduran. Saat dia ketiduran, dia terbangun karena panas sekali yang dirasa. Ternyata api unggunnya sudah sampai ke pondoknya. Jadi pondoknya terbakar. Dia kaget, dia marah sama Tuhan. Dia bilang kayak gini, ya Tuhan, aku tuh salah apa sih? Apa yang aku lakukan kepada Engkau sehingga Engkau menyakiti aku sampai segininya? Engkau memisahkan aku dari keluargaku, membawa aku ke pulau terpencil, dan kemudian Engkau membunuh semua temanku. Dan sekarang Engkau membiarkan pondokku yang kecil itu terbakar. Mengapa Engkau kejam kepadaku? Kenapa gak sekalian aja, ambil aja nyawaku? Lebih baik aku mati karena aku lelah dalam penderitaan hidup ini, kata si seorang pemuda. Dan ketika fajar, tiba-tiba dia melihat perahu kecil mendekati pondoknya itu. Dan ketika perahu itu mendarat, dia langsung berlari ke arah kapten dan berkata kepada kapten itu dengan terkejut, "Kapten, bagaimana? Kok bisa sampai ke sini? Karena nggak mungkin kecuali kalian tersasar. Nggak mungkin ada yang bisa sampai ke sini karena aku udah nunggu berhari-hari nggak ada orang yang mampir ke sini." Si kapten pun bilang, "Kemarin malam kami melihat api yang sangat besar." Jadi kapten ini mengira kalau misalnya api itu adalah sebuah kapal yang terbakar. Ternyata bukan, pondok kecil pemuda ini yang terbakar gitu loh. Makanya kami segera ke sini. Tapi karena perjalanannya sangat jauh, jadi kami baru tiba di pagi hari gitu. Terus kami kira kamu menggunakan api ini untuk meminta tolong, kata si kapten. Pria itu pun langsung bersujud, bersimpul dan menangis meminta ampun kepada Tuhan. Dia tahu bahwa dia salah karena dia telah berprasangka buruk dan menyalahkan Tuhan. Pria itu pun naik ke perahu dan pulang bersatu kembali bersama keluarganya. Cerita ini hampir mirip dengan cerita kehidupan saya belakangan ini. Karena sempat berprasangka buruk sama Tuhan dengan kejadian yang menimpa anak saya dan kayak kok gini ya Tuhan? Why? Sampai saya berkali-kali cerita dengan penatua di gereja, kok bisa ya kayak gini gitu loh. Tapi cerita ini menyadarkan saya bahwa emang Tuhan memiliki banyak cara untuk bisa menyelesaikan masalah kita. Ketika kita kehilangan pekerjaan, mungkin kita berpikir kalau
Tuhan itu telah meninggalkan kita, padahal sesungguhnya enggak. Dia memberikan pekerjaan yang lebih baik. Ketika teman-teman meninggalkanmu, bukan berarti Tuhan gak suka sama kamu, tapi karena Dia ingin menjauhkan kita dari pergaulan yang buruk. Ketika kejadian buruk terjadi, jangan berpikir bahwa Tuhan sedang menghukummu. Nah, ini yang terjadi sama saya. Ketika kejadian buruk terjadi, saya berpikir Tuhan menghukum saya, tapi ternyata enggak. Bisa jadi sesungguhnya Dia ngarahin kita. Jadi jangan mengutuk kita. Dia bisa jadi Tuhan mengarahkan kita ke hidup yang jauh lebih baik. Jangan sampai mengutuk Tuhan. Meskipun kita menderita, tetaplah beriman, tetaplah berharap, tetaplah percaya bahwa sesungguhnya Tuhan sedang bekerja. Cerita ini mungkin sering terjadi juga di dalam hidup kita. Jangan pernah takut, jangan tinggalkan Tuhan. Tetaplah bertahan meskipun jalan di depan gelap dan gak kelihatan. Percaya aja, Tuhan pasti menggenapi janjinya, karena Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Ya, karena semua firman-Nya Tuhan itu amin, ya dan amin. Seperti lagu yang ada di dalam gereja saat-saat ini berkata seperti ini: hatiku tetap teguh Tuhan dan percaya kepada Tuhan, walaupun tak ada dasar satupun untuk aku berharap, tapi aku tetap percaya sama Tuhan, karena ya, semua firman Tuhan itu ya dan amin. Itu aja. Ayat yang saya ambil di sini itu di dalam Mazmur 56 ayat 3. Begini bunyi firman Tuhan: sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bu Rina untuk cerita yang sudah menguatkan kita semua pada pagi ini. Biarlah kita tumbuh di dalam satu komunitas yang saling mendukung di dalam Tuhan, saling mendoakan di dalam Tuhan, dan pasti bertumbuh di dalam Tuhan. Karena setiap masalah akan kita bisa lewati hanya bersama Tuhan. Kekuatan kita hanya bersama Tuhan. Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
bersama-sama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Kami begitu yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya penolong, satu-satunya harapan dalam hidup kami. Kami bersyukur biarlah pujian ini menyatakan iman dan kepercayaan kami kepada Tuhan. Betapa kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga pagi ini sebagai bagian dari rasa syukur dan rasa kebutuhan kami akan Engkau. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang melembutkan hati kami, supaya setiap firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam bibir mulut hamba-Mu ini menguasai hidup kami, mengubahkan hidup kami, membuat kami semakin teguh dalam perjalanan kami bersama dengan Tuhan, dan berbalik dari setiap tingkah laku kami yang salah. Terima kasih Tuhan, urapi bibir mulut hamba-Mu ini, supaya hamba menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua yang hadir, yang mendengarkan maupun yang berbicara. Roh Kudus, urapi tempat ini, kuasai sepenuhnya semua bentuk pekerjaan iblis, roh jahat yang berusaha untuk mengganggu jalannya ibadah. Kami tolak, kami patahkan segala kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi, shalom. Terima kasih kepada tim Praise and Worship, pada pencerita, sangat menguatkan kita semua pada pagi hari ini. Sebelumnya intermezzo sedikit, saya minta maaf karena sebagai pemusik saya nggak pakai seragam dengan yang lain, karena baju hijaunya udah kegedean. Ini adalah baju pemberian dari Ibu Fajar kira-kira mungkin 8-10 tahun yang lalu. Dibuka-buka akhirnya ketemu, lumayan, gak amat dikit. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya mau membagikan firman Tuhan dengan tema Be a True Disciple, atau artinya menjadi murid yang sejati. Nah, kalau ada kata murid yang sejati, berarti ada murid yang gak sejati atau murid abal-abal gitu ya. Nah, sekarang kita mau fokus bagaimana menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati. Kita semua udah tahu perintah amanat agung Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Tuhan perintahkan kita, dan kita diperintahkan untuk menjadikan orang lain menjadi murid. Itu dulu yang pertama. Bukan menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi sahabatnya Tuhan, bukan menjadi anaknya Tuhan, tapi istilah pertama yang dipakai adalah menjadi murid. Murid itu diambil kalau dari bahasa Yunaninya adalah mateteo. Bahasa Inggrisnya yang tadi disciple. Murid itu artinya orang yang lagi belajar, orang yang lagi sekolah, orang yang lagi ngikut gurunya, orang yang nurut sama gurunya, orang yang patuh sama instruksi gurunya, orang yang disciple, disiplin terhadap instruksi yang diberikan oleh gurunya. Apapun yang dikatakan gurunya, dia harus nurut. Kalau dia nggak nurut, gurunya juga bilang, ya udah lu gak usah jadi murid gua. Silakan cari guru yang lain kalau nggak mau nurut sama saya. Itulah murid. Artinya kalau kita jadi murid Kristus, kita patuh dan taat, mau belajar, berguru kepada guru kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka dalam Yohanes 6 ayat 60 sampai 69.
Yang sudah ketemu katakan amin. Yohanes 6 ayat 60 sampai 69. Ini adalah kisah yang menyedihkan, saudara. Ini kisah yang menyedihkan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Judulnya aja, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Kita baca bersama-sama. Saya baca ayat 60, Bapak Ibu Saudara 61, bergantian seterusnya sampai 69. Dengan judul perikop, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Amin. Ya, ini adalah peristiwa di mana murid-murid Tuhan Yesus banyak jumlahnya meninggalkan Tuhan Yesus. Perkiraan banyaknya berapa? Kira-kira begini. Waktu pencurahan Roh Kudus yang turun lidah-lidah api itu 120 orang. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga itu lebih banyak lagi, 500 orang. Kira-kira. Karena Tuhan Yesus menampakkan diri ke beberapa orang. Berdasarkan beberapa literatur bilangnya 500 orang yang melihat Tuhan Yesus naik surga. Bisa dibayangin 500 aja udah banyak. Apalagi ini. Banyak murid-murid meninggalkan dia. Memang apa yang terjadi waktu itu? Jadi secara singkat begini Bapak. Sehari sebelumnya Tuhan Yesus bikin mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Semuanya kenyang dan masih banyak sisa. Lalu Tuhan Yesus udah sore pergi menyeberang. Tadinya di Danau Tiberias, pergi ke seberang Danau Galilea. Jaraknya kira-kira 16 kilo. 16 kiloan. Kalau mendayung tuh kira-kira Bapak Ibu berapa lama ya kalau 16 kilo ya? Saya belum pernah dayung nih. Saya belum pernah naik perahu sambil dayung. Bapak Ibu Saudara mungkin yang di Pulau Samosir, kalau misalnya mau ke Pulau Samosir kan harus naik perahu dulu ya. Sekarang sudah nggak mendayung ya. Ya perkiraan 2 jam lah ya. Kira-kira lah ya. Saya nggak tahu juga nih 2 jam benar apa enggak ya. Malam hari Tuhan Yesus menyeberang ke sana, lalu ada lagi peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air. Sampai di seberang pagi-pagi ternyata orang banyak cari-cari Tuhan Yesus. Wah nggak ada nih di Tiberias, masih nyari sekitaran Tiberias tadi. Wah nggak ada nih, mereka cari ketemu. Tuhan Yesus katanya ada di Danau Galilea di kota Kapernaum. Mereka pergi ramai-ramai. Waktu mereka datang, di situ ada bilangnya orang banyak ya. Orang banyak menemukan Yesus di seberang laut. Waktu Tuhan Yesus lihat orang banyak itu
Kira-kira Tuhan Yesus senang? Wih, bangga ya gua ya. Hebat bisa bikin mujizat, ngumpulin segini banyak orang. Tapi bukan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus malah nyindir. Kamu nyari saya? Atau kamu nyari kenyangnya? Kamu datang pada saya karena kamu melihat mujizat dan kamu kenyang. Tuhan Yesus pun tahu mereka itu berusaha menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja. Mereka kan sedang dijajah oleh pemerintah Roma. Tuhan Yesus bisa bikin mujizat, bangkitin orang mati. Wah, bisa kali ini. Bisa nih lawan pemerintah. Mungkin dengan sekali set, gitu. Tentaranya langsung pop gitu kali ya. Dalam bayangan mereka udah yang wow aja gitu. Bisa nih Yesus jadi raja. Kalau Yesus jadi raja, cuma modal 5 roti 2 ikan, kita kenyang. Kaya nih kita nih, cuma modal 5 roti 2 ikan, kita udah kenyang tiap hari. Tapi Tuhan Yesus menegur dan menyindir mereka. Selanjutnya Tuhan Yesus bilang apa? Saya ini, kalian kan pernah makan mana ya orang Israel, kata Tuhan Yesus. Mana itu kan turun dari sorga ya. Saya ini sama. Saya juga seperti roti yang turun dari sorga. Nah, kalau tadinya disindir pengen ikut karena kenyang, mungkin ada beberapa orang yang udah mulai tersinggung. Begitu Tuhan Yesus bilang, saya ini turun dari sorga, udah mulai ada yang tanda tanya. Apa sih turun dari sorga sebelah mana? Dia kan anaknya Yusuf. Lah kita tahu dia waktu kecilnya bagaimana. Kapan dia turun dari sorga? Lah ini tetangga sebelahnya ada di sini. Dia ngomong dia turun dari sorga. Kapan? Kita aja tahu waktu dia lagi ngompol. Kita aja tahu waktu dia lagi nangis-nangis. Ini ngomong apa ini Yesus ini turun dari sorga? Mulai banyak orang yang makin ngomong makin gak benar nih. Ternyata belum selesai Tuhan Yesus ngomong. Setelah itu Tuhan Yesus ngomong, barang siapa makan tubuhku, makan dagingku, dan minum darahku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Makin pikirannya, emangnya kami kanibal? Makin aneh nih orang. Kalau mau hidup kekal, hidup selama-lamanya, harus makan daging dan minum darahnya. Wah ngaco. Maka mulailah di Yohanes 6 ayat 60 tadi katakan, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Bapak Ibu Saudara, ada beberapa tipe pengikut Yesus. Yang pertama saya sebut sebagai penonton, yaitu orang banyak tadi. Kemana Tuhan Yesus pergi, ini orang-orang datang, orang-orang ikut. Ada yang mau minta disembuhkan, ada yang mau minta diberkati, ada yang cuma mau nonton doang, ada yang mau seru-seruan aja. Inilah orang banyak. Mereka tipe penonton. Ada lagi yang kedua, namanya murid superficial. Superficial itu sudah mau mulai kenal Tuhan Yesus, tapi maunya yang bagus-bagus aja kenalnya. Gak mau kenal lebih dalam. Maunya yang di kulit-kulit aja. Kalau ketika murid tipe seperti ini, kalau gurunya udah mulai minta lebih, dia udah mulai gak mau nih. Pak Gembala, saya mau jadi jemaat aja, udah jangan minta macam-macam. Saya jadi gembala aja udah bersyukur Pak. Gak usah minta lebih dari itu. Pak Gembala bilang, bukan saya minta, Tuhan yang minta. Ini murid superficial. Kalau diminta lebih, udah gak mau. Udah syukur saya ke gereja. Nah kalau pelayan Tuhan,
melalui gembala bilang, ayo persiapan lebih lagi, ayo latihan yang benar. Ya udahlah, jangan minta banyak-banyak. Ayo kembangkan, kamu udah bisa pelayanan di youth misalnya, ayo mulai pelayanan, kembangkan dirimu, latihan di ibadah umum. Udah Pak, cukuplah begini-begini aja Pak, saya udah puas dengan diri saya. Ini pemurid yang superficial, ketika diminta lebih udah gak mau. Tapi ada yang ketiga, yaitu murid sejati, yang benar-benar mau ikut Tuhan Yesus, yang benar-benar mau taat, patuh pada setiap instruksi Tuhan Yesus. Superficial, kalau diminta lebih udah nolak, kalau diminta lebih kabur. Kalau misalnya dihimbau dari sini, beri persepuluhan misalnya, itu kan sesuatu yang diminta lebih. Misalnya beri persepuluhan, wah ini gereja udah mulai aneh-aneh nih, udah lah kabur lah, misalnya. Atau Bapak Ibu Saudara, kita semua sedang berjuang, berkeinginan, rindu sekali menjadi murid yang sejati. Walaupun jatuh bangun, gak apa-apa, tapi kita mau jadi murid yang sejati. Saya membagikan bagaimana kita menjadi murid yang sejati. Kenapa saya tergerak membawakan seri ini? Karena hari-hari ini saya 4-5 bulan terakhir saya ikut podcast di mana banyak anak Tuhan meninggalkan Tuhan Yesus. Tadinya percaya Yesus, tapi akhirnya meninggalkan. Tadinya menjadi pelayan di gereja, akhirnya meninggalkan. Tadinya pendeta, akhirnya meninggalkan. Setelah diulik-ulik dalam interview tersebut, iya, karena di Alkitab saya nggak percaya masa Tuhan itu ada 3. Nggak masuk akal saya. Saya nggak percaya masa Yesus itu untuk menyelamatkan kita dia harus mati. Emang nggak ada cara lain. Dan begitu banyak pertanyaan dalam hidup mereka, dan belum terjawab, akhirnya mereka meninggalkan. Ada juga karena mau nikah, karena calon suami atau calon istrinya berbeda agama, akhirnya dia memilih meninggalkan Tuhan Yesus. Atau lebih tepatnya, dia lebih memilih menjual Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya tergerak menyampaikan ini, dan Tuhan mengingatkan saya pada perikop ini. Yohanes 6 ayat 60 sampai 61. Coba kita lihat Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-murid yang bersungut-sungut tentang hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika murid-murid Tuhan Yesus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, mereka mulai ragu, mereka mulai tidak percaya. Mereka bilang, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkan? Sebenarnya bukan perkataan Tuhan Yesus yang keras, tapi hati muridnya yang keras. Murid ini percaya kok kalau Yesus itu juru selamat. Apa buktinya? Ketika banyak murid ini meninggalkan Tuhan Yesus, sisalah 12 rasul. Tuhan Yesus tanya ke 12 rasul, kalian nggak mau pergi juga? Petrus bilang, enggak. Kami mau pergi kemana lagi Tuhan? Kami yakin dan kami tahu dan kami percaya Engkau adalah yang kudus dari Allah. 12 rasul punya pengertian seperti ini. Saya yakin murid-murid yang lain juga punya pengetahuan yang sama.
Jadi bukan masalah mereka nggak ngerti. Mereka ngerti, tapi hati mereka, aduh, iya sih, dia juru selamat sih. Gua agak yakin dia juru selamat. Tapi kalau dia ngomong begini, kalau harus makan daging dan minum darahnya baru selamat, emang gak ada cara lain untuk menyelamatkan kita? Tuhan Yesus tahu dalam hati mereka nggak percaya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu tahu hati kita. Tuhan Yesus tahu hati kita. Kita nggak bisa bohongin Tuhan Yesus. Kita nggak bisa bohongin Tuhan. Tuhan tahu kita kesini ke gereja mau ngapain, itu Tuhan tahu. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mau bertemu dengan Tuhan atau tidak? Tuhan tahu kita mau benar-benar mau jadi pengikut Tuhan Yesus yang sejati atau tidak. Tuhan tahu. Nggak usah dibohong-bohongin. Mungkin kami sebagai para pelayan kelihatannya sebagai malaikat-malaikat yang baru turun dari surga gitu. Tapi Tuhan tahu setiap orang yang ada di sini. Busuk-busuknya Tuhan tahu semua. Jadi mari kita datang pada Tuhan dengan hati yang jujur, dengan hati yang lembut, mengakui, Tuhan, saya mau ikut Engkau Tuhan. Tapi, istri saya begini, suami saya begini, kondisi saya begini. Saya mau percaya pada Engkau Tuhan. Tapi, bilanglah pada Tuhan, jujurlah, saya mau, saya rindu Tuhan ikut Engkau. Itu kalau yang rindu. Kalau yang rindu, berapa banyak Bapak Ibu Saudara bertanya atau menyampaikan hal ini kepada Tuhan. Tuhan, saya mau ikut Engkau sungguh-sungguh, tapi saya sering jatuh bangun Tuhan. Tolong saya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang pernah ngomong ini pada Tuhan? Malam-malam gak pernah kepikiran. Gak pernah kepikiran, Pak. Silakan Bapak Ibu Saudara menilai sendiri. Kalau gak pernah kepikiran mengeluarkan pernyataan kerinduan, Tuhan, saya mau ikut Engkau sungguh-sungguh. Saya benar-benar mau jadi anak Tuhan yang sejati. Saya mau mengasihi Engkau Tuhan. Tapi saya masih begini, saya masih berdosa. Tuhan, tolong saya Tuhan. Kalau belum pernah ngomong begini, silakan menilai Bapak Ibu Saudara masuk golongan nomor 1 atau nomor 2. Bagaimana cara menjadi murid yang sejati? Yang pertama, kita harus memiliki motivasi yang benar. Ikut Tuhan Yesus punya tujuan yang benar, punya motivasi, punya niat yang benar, yaitu cintai pemberinya, bukan pemberiannya. Carilah Tuhan, bukan cari berkatnya. Dari dulu sampai sekarang, banyak orang cari berkat Tuhan, bukan cari sumber berkat. Banyak orang cari mujizat, bukan cari pemberi mujizat. Di mana ada KKR, dia datang. Di mana ada kebaktian kesembuhan ilahi, dia datang. Di mana ada orang-orang yang bisa membantunya, dia pergi ke gereja itu. Ada Bapak Ibu, beberapa orang yang pindah gereja karena mengharapkan bantuan, baik dari gereja maupun dari beberapa orang kaya di situ mungkin. Ketika dia sudah tidak mendapat bantuan, dia pindah gereja. Nggak dapat lagi bantuan di tempat kedua, dia pindah lagi gereja. Karena dia bukan cari Tuhan, tapi dia cari berkat. Ini saya ngomong serius, ada loh kayak gitu. Di sini nggak ada. Puji Tuhan, di sini nggak ada. Tapi ada yang gitu. Banyak. Tapi puji Tuhan di sini nggak ada.
Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Carilah Tuhan. Khotbah seperti ini udah terlalu sering. Saya hanya ingatkan kembali Bapak Ibu Saudara. Cari Tuhan. Jangan kejar berkat. Jangan kejar ekornya. Carilah kepalanya. Carilah sumber berkatnya. Kasihilah Tuhan dengan hati yang tulus. Mengasihi Tuhan bukan karena kepingin berkatnya. Kalau kita mencari pasangan karena kita pengen sesuatu dari pasangan tersebut, gimana rasanya? Pak Sunggul misalnya. Pak Sunggul masih muda nih, maksudnya masih lajang, kaya, banyak duit, harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif, AC. Lalu datang yang bernama seorang wanita cantik bernama Veronica. Deket-deket, Pak Sunggulnya boleh juga nih, gitu kan ya. Oke juga nih. Berkomunikasi, menjalin hubungan. Tapi akhirnya Pak Sunggul tahu, misalnya wanita yang bernama Veronica ini cuma pengen hartanya doang. Biarinlah, gak apa-apa. Tua-tua dikit gak apa-apa. Tua-tua dikit gak apa-apa. Ntar kekayaannya semua jadi milik saya. Sambil matanya ke kiri ke kanan gitu ya, kayak sinetron. Bagaimana perasaan Pak Sunggul? Apakah bisa menerima wanita seperti ini menjadi pasangan? Bisa Pak? Karena Ibu Veronica cuma pengen hartanya doang. Saya rasa nggak ada tuh pria normal yang mau menerima wanita seperti itu. Begitu juga kita. Kita ikut Tuhan, kita melayani, kita berdoa, kita mengasihi Tuhan dengan harapan supaya saya diberkati. Saya kasih perpuluhan supaya saya tidak dikutuk. Karena kalau saya nggak kasih perpuluhan, nanti tingkat-tingkat di langit tidak terbuka. Saya nggak dapat berkat. Jadi semua yang Bapak Ibu Saudara lakukan, melayani Tuhan, berdoa, baca firman, dan lain sebagainya, dengan rasa takut, jangan supaya saya nggak dikutuk Tuhan, supaya saya diberkati Tuhan. Gimana perasaan Tuhan? Tuhan tahu, nggak usah dikasih tahu juga Tuhan tahu. Tapi marilah kita memiliki motivasi yang benar, mengasihi Tuhan, benar-benar cari Tuhan, benar-benar mengasihi. Jangan keraskan hati kita. Waktu kita dengar firman Tuhan, jangan kerasin hati kita. Karena murid-murid ini, banyak murid ini yang meninggalkan Tuhan karena mereka mengeraskan hati. Mereka cuma tahu Tuhan berdasarkan pengetahuan. Ketika ada hal-hal yang tidak dimengerti, mereka mulai menolak, mereka mulai mengeraskan hati. Bapak Ibu Saudara, jangan keraskan hati kita. Terimalah semua firman Tuhan itu dengan lembut. Saya sering kali bilang, kalau dengar firman Tuhan, jangan mikir ini firman Tuhan cocok buat suami saya, ini firman Tuhan cocok buat istri saya. Enggak, ini firman Tuhan cocok buat saya.
pertama, bagaimana menjadi murid sejati? Milikilah motivasi yang benar. Yang kedua, milikilah iman yang sejati. Ketika menghadapi situasi yang sulit dan belum menemukan jawaban, fokuslah pada apa yang kita ketahui, yaitu pada kasih dan kesetiaan Allah. Kita nggak tahu kenapa Tuhan saya hidup seperti ini terus-menerus. Kenapa doa saya nggak dijawab? Kenapa? Kalau Ibu Rina dan Pak Ari saat ini sedang menghadapi pergumulan yang berat, saya bersyukur dari cerita yang tadi bahwa Ibu Rina dan keluarga bisa menerima dan tetap percaya kepada Tuhan walaupun jawabannya belum ditemukan. Kenapa harus terjadi dalam hidup saya? Kenapa saya harus ditempatkan dalam keluarga seperti ini? Kenapa saya harus dapat suami kayak gini? Kenapa saya harus dapat istri kayak gini? Kenapa anak-anak saya kayak gini? Kenapa saya tidak pernah lepas dari kesulitan keuangan? Dari dulu sampai sekarang, kok hidup saya hidup keluarga dan turunan saya kok melarat terus, susah terus, lepas, mendekati minus terus. Kapan ada lebih-lebihnya Tuhan? Kapan bisa bernapas lega Tuhan? Kapan? Belum menemukan jawaban sampai sekarang. Tapi firman Tuhan katakan, milikilah iman yang sejati. Iman yang sejati ketika belum menemukan jawaban, kita berfokus, kita ingat, kita percaya bahwa Allah itu mengasihi kita, bahwa Allah itu setia kepada kita, bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara punya iman seperti itu, walaupun saudara belum lihat, walaupun doa belum terjawab, saudara tetap ikut Tuhan. Charles Spurgeon mengatakan seperti ini, ketika engkau tidak bisa melihat tangannya, percayalah kepada hatinya. Tangan Tuhan belum kelihatan. Tuhan, saya udah kelelep nih Tuhan, nggak tahu ini udah tanggal 19, 2 hari lagi nggak punya duit buat makan Tuhan. Belum kelihatan hilalnya Tuhan. Saya angkat tangan Tuhan, tolong Tuhan pegang tangan saya. Walaupun besok dan lusa tangan Tuhan belum kelihatan kepegang sama kita. Tuhan, saya nggak berasa tangan Tuhan megang tangan saya. Tuhan, saya nggak berasa pertolongan Tuhan kelihatan depan saya. Tuhan, saya belum berasa kelihatan hilalnya Tuhan, mana berkatnya Tuhan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mengasihi saya. Saya percaya bahwa Tuhan setia pada keluarga saya. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga saya. Itu jauh lebih penting. Itu membuat saudara tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Iman yang sejati tidak perlu menunggu sampai mengerti akan semua hal. Bahkan doktrin-doktrin yang kita nggak ngerti, termasuk doktrin Tritunggal, doktrin keselamatan, doktrin apa lagi? Doktrin pengangkatan dan lain sebagainya. Aduh Tuhan, saya nggak ngerti. Saya udah tua, nggak ngerti ya kayak gitu-gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Walaupun Bapak Ibu Saudara nggak ngerti kenapa harus terjadi dalam hidup saya, nggak apa-apa. Sekali lagi, fokuslah pada kasih dan kesetiaan Tuhan. Iman, seorang Martin Luther King Jr. mengatakan ini, iman adalah melangkah maju bahkan ketika kita tidak melihat seluruh tangga. Ibarat kata kita naik tangga dalam keadaan gelap, yang kita tahu tangga nih, mau tangganya naik mau tangganya turun terserah ya,
tangga nih. Gelap. Ujungnya kemana? Ujungnya kemana? Di atas ada apa? Atau kalau tangga ke bawah, di bawah ada apa? Ujungnya kemana? Tapi iman adalah, kata Martin Luther King Jr., melangkah. Saya melangkahnya. Saya percaya di depan itu tersedia jawaban buat saya. Walaupun masih gelap, saya melangkah. Saya melangkah satu-satu. Menjalani hari demi hari. Tuhan, saya nggak tahu hari besok mau makan apa, tapi saya tetap melangkah bersama Tuhan. Tapi saya tetap percaya pada Tuhan. Iman bukanlah tidak ada keraguan. Orang yang beriman bukan berarti orangnya itu nggak pernah khawatir, nggak pernah ragu. Bukan. Kita masih manusia. Iman bukanlah tidak adanya keraguan, tapi iman adalah keputusan untuk tetap berjalan bersama Yesus, bersama Kristus, meski kita masih khawatir, meski kita masih ragu, kita tetap berjalan bersama Yesus. Ini Tim Keller yang mengatakan. Satu lagi, Pendeta Stephen Tong mengatakan ini, iman yang sejati bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi selalu bangkit kembali dan berlari kepada Kristus. Aduh Tuhan, saya jadi murid Kristus gagal Tuhan. Saya jatuh dalam dosa lagi ya Tuhan. Gak apa-apa. Tapi bukan berarti kompromi sama dosa ya. Tapi artinya ketika jatuh, kita bangkit. Tuhan, saya mau bertobat. Saya mau berubah. Tolong saya Tuhan. Bangkit, bangkit, bangkit. Bertobat, bertobat, bertobat. Hari-hari kita harus dipenuhi dengan pertobatan. Dalam pikiran kita, setiap hari kita harus berpikir, Tuhan ampuni saya, Tuhan salah, Tuhan saya salah, saya mau bertobat, saya salah, saya bertobat. Dengan demikian, iman kita meningkat, level kita meningkat. Ada banyak hal yang kita dapat. Makin kita ikut Tuhan lebih dalam, makin kita baca firman Tuhan lebih dalam, kemungkinan besar kita akan makin gak ngerti Tuhan itu kayak gimana. Ketika Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan, gali firman Tuhan, pengen tahu firman Tuhan, banyak orang bilang, kok saya makin gak ngerti ya Tuhan itu kayak gimana ya. Otak saya tuh kayaknya gak nyampe ya, gak ngerti-ngerti ya. Gak apa-apa. Suatu saat Tuhan akan bukakan pengertian itu pada masing-masing orang. Gak apa-apa. Tapi saudara punya kerinduan lebih dalam. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kita punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Saudara, banyak pengajaran makin seru dan mungkin aneh. Yang kebenarannya masih dipertanyakan. Benar apa enggak ya? Benar apa enggak? Bapak Ibu Saudara pernah dengar kitab Henokh? Kitab Henokh itu bisa di-download. Saya pernah download. Ceritanya seru. Kitab Henokh lebih ke arah mistis gitu ya. Banyak cerita tentang daerah malaikat-malaikat, surga-surga, malaikat turun ke bumi menikah dengan manusia, lalu manusia, anak-anaknya menjadi anak-anak yang perkasa. Contohnya Hercules, manusia setengah dewa, manusia setengah dewa. Itu diambil dari kitab Henokh. Bapak Ibu Saudara boleh baca, tapi hati-hati. Apakah itu menggoncangkan iman saudara? Ada lagi namanya kitab orang jujur. Kitab orang jujur itu ada loh di Alkitab. Waktu bangsa Israel perang, mungkin pernah dengar ya. Waktu bangsa Israel perang, terus Yosua memerintahkan matahari berhenti. Jadi siang terus gitu. Nggak
Dan di situ tertulis, kisah ini bukankah tertulis dalam kitab orang jujur? Ya, kenapa? Coba search di Alkitabnya, kitab orang jujur, ada tuh. Itu ada. Ceritanya juga macam-macam. Ada lagi yang bilang gini, ini buat seru-seruan aja. Hawa itu bukan istri pertamanya Adam. Istri pertamanya Adam namanya Lilith. Coba deh, coba search. Istri pertama Adam namanya Lilith. Nah, bukan. Lilith ini katanya kabur karena nggak setuju dengan Adam. Kabur deh namanya. Ada juga pengajaran yang bilang ini. Apakah ini menggetarkan iman saudara? Surga itu sebenarnya nggak ada. Surga itu bukan tempat. Surga itu adalah suatu keadaan di mana kerajaan Allah, kehendak Allah bertahta di bumi ini. Ada yang bilang begitu. Ada lagi yang bilang Taman Eden itu sebenarnya nggak ada. Kisah Adam dan Hawa makan buah terlarang itu nggak ada. Itu adalah gambaran. Itu adalah Musa menulis gambaran manusia jatuh ke dalam dosa. Pakai ceritanya seperti itu. Makin seru saudara. Bapak Ibu saudara mulai percaya, mulai enggak percaya. Tapi jangan sampai semua pengajaran-pengajaran ini menggoyahkan iman saudara. Sekali lagi, fokus pada kasih dan kesetiaan Tuhan. Yang ketiga, terakhir. Bagaimana cara kita menjadi murid yang sejati? Yaitu menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupan. Ketika murid-muridnya, banyak murid-murid meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tanya pada yang sisa 12 orang, kalian nggak mau pergi juga? Saya sih bayanginnya sedih gitu ya suasananya. Ini semua udah pada pergi, tinggal 12 orang. Tuhan Yesus tanya, mau pergi juga nggak? Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu nggak pernah berusaha menyenangkan hati semua orang. Bahasa anak Gen Z sekarang tuh, Tuhan Yesus itu bukan people pleasure. Dia nggak bermaksud kasih kata-kata yang manis supaya orang-orang ikut dia. Dia nggak bermaksud untuk kasih berkat semuanya, yang penting banyak orang ikut dia. Tapi Tuhan Yesus menyatakan apa yang disebut kebenaran. Yang benar-benar, ya enggak, benar-benar salah. Tersinggung, nggak suka, keluar, silakan. Nggak mau ikut saya lagi, silakan. Makanya Tuhan Yesus tanya, kalian nggak mau pergi juga? Tapi Petrus bilang, Tuhan, kami mau pergi kemana lagi? Tuhan, kami nggak punya apa-apa lagi. Kerjaan kami tinggalin. Kami udah gak jadi nelayan lagi. Kami udah gak jadi pemungut cukai lagi. Dan lain sebagainya. Keluarga udah saya tinggalin. Saya nggak tahu anak istri saya kayak gimana. Kami mau pergi kemana lagi? Buat kami, kata Petrus, perkataan Engkau adalah perkataan yang memberikan kami kehidupan. Kalau kami meninggalkan Engkau, kami mati. Kalau kami meninggalkan Engkau, kami mati. Kami mau pergi kemana? Itulah yang membuat ke-12 murid ini tetap kuat walaupun satu gagal.
Karena mereka menjadikan Yesus sebagai satu-satunya sumber kehidupan kita. Tidak ada cadangan. Nggak ada cadangan penolong yang lain. Penolong saya cuma satu. Nggak ada backup. Nggak ada cadangan. Nggak punya kenalan lagi yang lain. Nggak apa-apa Tuhan nggak tahu saya. Saya masih cukup. Saya masih kuat. Saya masih bisa. Saya bisa makan. Nggak ditolong juga nggak apa-apa. Nggak berdoa juga nggak apa-apa. Nggak teriak minta tolong pada Tuhan juga nggak apa-apa. Saya masih bisa hidup. Itu karena kita masih punya cadangan. Tapi kalau kita sama seperti 12 murid ini, menjadikan Yesus sebagai satu-satunya sumber hidup, nggak punya cadangan yang lain, maka kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Pastor Philip Mantova bilang gini, Tuhan tidak meminta kita untuk mengerti semua rencananya. Dia hanya meminta kita untuk mempercayainya. Walaupun tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, tapi hatiku tetap percaya padamu. Kau ada untukku, kau tuntun langkahku. Walaupun tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, tapi hatiku tetap percaya padamu. Ketika kita tidak bisa melihat ujungnya, Tuhan saya mengalami pergumulan kayak gini, ujungnya kayak gimana saya nggak tahu. Tapi saya tetap percaya. Itulah jadi murid. Murid itu percaya sama gurunya. Murid itu nurut sama gurunya. Apapun yang gurunya katakan, murid percaya sama guru. Saya teringat film Karate Kid. Mungkin pernah ada yang nonton Karate Kid. Seorang anak pengen belajar kungfu, tapi judulnya Karate Kid ya. Ini dia mau belajar kungfu. Yang peranin adalah Jackie Chan. Yang si anak ini namanya Jaden Smith. Dia mau belajar berguru pada Jackie Chan. Gimana ajarin saya kungfu? Saya mau bisa membela diri saya. Oh, kamu mau belajar kungfu? Ya udah. Sini. Latihannya adalah lepas jaket kamu. Lepas jaket. Buang ke bawah. Ambil lagi. Ambil lagi. Gantung. Gantung. Ambil lagi. Pakai lagi. Lakukan itu seharian. Si anak bingung. Ngapain? Gue mau belajar kungfu, bukan mau belajar pakai jaket. Lakukan. Ya udah lah ya, namanya juga pengen belajar, anak baru kan, hari pertama nih. Buka lagi. Begitu terus, seharian, begitu terus, seharian. Sambil kesel, ngapain lah kok begini? Ngapain lah kok begini? Apa sih ini? Pengajaran apa ini? Mana kungfunya? Mana jurusnya? Hari kedua datang begitu lagi, kerjain lagi. Berhari-hari begitu terus. Seharian. Sampai akhirnya marah. Udahlah. Kalau nggak mau ngajarin saya, bilang dong dari awal. Ngapain saya belajar kungfu kayak gini caranya? Begini tuh pakai kaget, gemur dan lain sebagainya. Gurunya datang, sini. Pakai jaket, lepas jaket. Kan dia udah pakai jaket diceritain, udah mau pergi. Lepas jaket. Begitu dia lepas jaket, gurunya serang. Dia nangis, gitu.
pakai gerakan melepas jaket. Dis. Kaget ya, kok gue bisa nangis? Kaget ya. Buang jaketnya, lepas. Begitu dia buang jaketnya, tek. Gurunya nendang, pas lagi dia lagi duduk, nggak kena. Gantung jaketnya. Pas dia lagi gantung, gurunya serang lagi, tes. Dia nahan. Sekarang buang jaketnya, lepas. Gurunya serang dia, pak. Dia dengan secara refleks bisa nangkis serangan gurunya dan bahkan bisa menyerang gurunya sendiri. Cuma pakai jurus lepas sama pakai lepas sama buka jaket. Lepas sama pakai jaket. Cuma dengan jurus itu baru, oh ternyata saya belajar kungfu. Cuma dibalutnya dengan seperti ini. Kira-kira begitulah gambaran kehidupan kita. Nggak ngerti apa yang sedang kita jalanin, tapi ikut aja, nurut aja kata Tuhan, nurut aja kata guru kita. Walaupun berat, walaupun capek, walaupun doa belum dijawab, walaupun banyak pergumulan, tetap ikut setia pada guru kita Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang banyak pergumulan tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Amin. Yang lagi kesulitan keuangan tetap percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Oh, semuanya amin ya. Percaya pada Tuhan Yesus. Menjadi murid sejati. Sebenarnya poinnya banyak, tapi berdasarkan perikop ini, menjadi murid sejati kita harus punya motivasi yang benar. Kita harus punya iman yang sejati. Kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Amin. Mari kita. Kami tidak bisa melihat semua rencana Tuhan dalam hidup kami, tapi kami percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga mau belajar menjadi murid yang taat dan setia kepada Engkau Tuhan. Tolonglah kami dengan segala kelemahan, dengan keterbatasan kami. Kami rindu menjadi murid Tuhan yang sejati, yang taat dan setia. Kemanapun Tuhan pergi, apapun yang Tuhan suruh, kami mau taat pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kiranya firman Tuhan ini menguasai hidup kami, baik kami yang mendengarkan maupun hamba yang berbicara. Tuhan yang menguasai hati kami sepenuhnya. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Molan yang sudah membagikan firman Tuhan pada pagi ini. Biar Bapak Molan semakin mendekati dalam pelayanan, pekerjaan, keluarga, dan biar apa yang masih dicita-citakan bisa tercapai bersama Tuhan. Kita siapkan persembahan kita, Bapak Ibu. Siapkan persembahan yang terbaik dan izinkan saya memimpin di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk perkenanan Tuhan Yesus hingga saat ini. Bapak, kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua dan kasih untuk berkuasa Tuhan. Dan tiba saatnya kami memberikan yang terbaik bagimu Tuhan Yesus. Boleh memberkati persembahan kami, dan persembahan ini menjadi perpanjangan tanganmu Tuhan Yesus bagi gereja ini untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap untuk memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu maju ke depan.
ada kita mau dengar pengumuman dari Bapak Gembala. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan dengan apa yang kita berikan dengan tulus dan ikhlas. Bapak Ibu, saya akan memberikan pengumuman. Yang pertama nanti kita berdoa untuk tim hari besar, baik itu malam Natal dan tahun baru dan akhir tahun, bisa koordinasi lagi apa yang harus dipersiapkan karena sudah berapa minggu lagi, jadi ada dari tim dekorasi sudah tidak bisa bukan tidak bisa mengcreate, tapi sudah bukan waktunya membuat, tapi kita sedang membeli jadi aja. Jadi seperti itu perkembangan terakhir. Ya, nanti dengan yang lain-lain juga latihan, dan teman-teman yang akan melayani di hari besar juga bisa diinfokan langsung supaya bisa latihan karena sudah Oktober November. Baik. Selanjutnya terima kasih buat Pak Molan sudah membawakan firman Tuhan, dan saya yakin percaya Bapak Ibu yang sudah mengikuti jurus baca firman Tuhan, doa, itu lakukan itu semuanya, karena itu nanti saudara akan punya refleks yang baik di saat ada pencobaan, ada masalah, karena Bapak Ibu sudah melakukan firman Tuhan, baca terus, pujian, penyembahan, mesbah keluarga, dan cuma ini aja ya, tapi masalah tetap ada. Saya yakin percaya Tuhan akan menggunakan itu untuk kemajuan kita dan untuk nama Tuhan juga. Itu yang saya katakan. Baik ya. Yang selanjutnya, hari Selasa ada kebaktian lansia, hari Kamis ada kebaktian dari kelompok 1, hari Jumat adalah pemuji dan naik tamborin latihan untuk kebaktian. Hari Sabtu ada kelompok 2, kelompok 3 yang melakukan komsel, dan tempat ini juga ada hari Sabtu sore jam 6 itu ada youth ya. Nama Tuhan dimuliakan dan nama Tuhan ditinggikan. Itu yang bisa saya sampaikan, dan ada tambahan dari pengumuman untuk retreat ya. Bisa ditampilkan. Nah, ini retreat. Baik, retreat akan dilakukan di Taman Bukit Palem, Pancawati, Bogor, tanggal 1 dan 2 Mei. Oh, retreat. Seharusnya di mana? Oh gitu ya. Saya yang salah. Oke, baik. Maafkan ya, nanti dibetulin lagi. Retreat. Ya, Pancawati, Bogor, tanggal 1 dan 2 Mei tahun 2026 ya. Oke. Next. Yes, ini dia. Nggak kelihatan. Ya, maaf ya. Kecilan ini. Tujuan dan manfaat mengikuti retreat. Loh kan saya itu loh. Kita mengikuti Yesus dengan mendengar panggilannya untuk mundur bersamanya ke tempat terpencil. Ya, agar dapat meluangkan waktu bersama Bapa, menikmati waktu tenang bersama Roh dan memelihara jiwa kita. Itu ada ayatnya, Markus 1 ayat 35. Retreat ada Alkitab, Retreat dan Alkitab tidak pernah hanya dimaksudkan untuk retreat saja, tetapi untuk menguatkan kita secara rohani agar dapat kembali menjalin hidup dan melayani dunia yang lapar, terluka dan putus asa. Saya ambil dari Matius 9 ayat 36. Next. Nah, ini dia tempatnya. Ya, tamannya seperti ini, tapak dari atas. Selanjutnya, next. Ya, ini lobi depannya. Next. Nah, ini gedungnya, tempat penginapnya. Pas di depannya itu langsung ada taman yang luas. Itu kontur tanahnya naik berbukit, jadi tidak landai. Next. Nah, seperti itu dia kalau dari sisi yang lain, ya. Seperti itu, ada kamar, ada penginapannya langsung depan. Selanjutnya, nah, ini view makan, tempat makannya seperti ini. Jadi view-nya pegunungan. Saya nggak tahu itu Pangrango atau apa, atau gede saya tidak tahu, tapi itu pegunungan seperti itu. Bersyukur kalau pas tidak ada awan atau kabut. Nah, itu seperti itu jelas ya. Dan kalau malam itu
fotonya malam itu banyak klip di bawahnya, banyak lampu ya, seperti biasa. Next. Nah ini yang aulanya yang kita yang untuk kapasitas 60 orang seperti ini. Ya, bagus. Next. Nah ini kembali lagi, ini buat kalau habis kebaktian, terus habis apa kita bisa nyemplung nggak berenang seperti ini. Dan ini luas, ada dua pilihan buat anak-anak dan buat dewasa. Selanjutnya, nah ini bentuk kamarnya. Kamarnya ada double queen, wah double queen ya, bukan double king tapi double queen. Satu kamar 4 orang. Nanti kita akan atur siapa aja yang bisa. Ada pemilihan supaya enak tidurnya nyaman ya. Jadi double queen. Jadi pas kalau kita punya buka kamar itu tadi pemandangannya lapangan-lapangan yang bagus. Ya. Selanjutnya, nah ini dia biayanya yang pasti ya. Untuk dewasa 450.000 mahal, iya mahal. Anak-anak 350.000 mahal. Balita yang gratis. Nah, Pak saya balita ya nanti saya gendong. Ya lucu nih, enggak ya? Saya udah gemes ya. Ya makanya jauh-jauh hari itu untuk nabung ya, nabungnya bisa langsung sekarang ke Bu Nelly, ke Ibu Indang atau ke Ibu Ken, bisa langsung ya. Bisa dicicil, bisa nanti batas akhirnya April minggu pertama tanggal 7 itu akhir kita tutup ya. Puji Tuhan. Senang-senang, ingat kita kalau langsung ini mahal Bapak Ibu ya. Wah banyak. Bagaimana dengan keluarga saya 6? Wah pasti berapa? 6 kali 450. Mana anak-anak udah SMP semua itu kan? Sudah enggak? Itu ya. Saya dulu bilangnya, kalau tunggu sabar-sabar dulu ya, jangan cepat-cepat SMP ya, bilang gitu. Ya puji Tuhan dia masih bilang. Nah, tapi seperti itu ya Bapak Ibu, balita gratis. Untuk kelas 1 dan kelas itu ada potongannya. Oke, selanjutnya dari harga itu apa yang kita dapat? Ya pasti penginapan selama 2 hari 1 malam. Ada makan 3 kali dan snack 2 kali. Semua fasilitas penginapan kita bisa gunakan, baik itu aulanya, baik itu kolam renangnya, ya taman bermainnya tuh banyak. Cuma saya nggak ambil taman bermain buat anak-anak. Dan transportasi pergi pulang. Seperti itu ya. Jadi gunakan waktu yang seperti ini. Saya mau nanti retreat ini menyenangkan bagi yang senang ya. Bagi yang ada masalah, saya juga mau gunakan retreat ini untuk kita pemulihan, untuk kita tadi ya mundur ke belakang sebentar seperti Tuhan Yesus, dia mengasingkan diri, dia berdoa. Nah itu saya akan gunakan. Dan puji Tuhan kita digunakan dapat fasilitas sampai jam 11 malam. Jadi kita bisa doa malam sampai jam 11. Dan pagi kita bisa gunakan dari jam 4 pagi. Jadi kita bisa doa pagi. Jadi saya akan membuat ada tim-tim yang akan membuat acaranya, itu sangat menyenangkan ya. Sangat tidak harus mesti. Tidak. Saya mau doa aja, saya mau di kamar aja. Ya terserah gitu. Tapi kalau mau doa, kami ada tim doanya. Ikut puji-pujian kami. Kami mau di kamar aja. Kami mau berenang aja. Terserah, atur-atur aja. Gitu, karena sudah bayar 450.000. Tapi kalau mau doa, kami siapkan tim doanya. Ada kebaktian, seperti itu yang saya akan buat acaranya. Jadi sangat menyenangkan dan tidak terikat dan happy. Itu yang saya mau dalam retreat ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, itu ya, Bapak Ibu. Baik. Nama Tuhan dimuliakan dan kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Dan saya juga mengucap terima kasih pada teman-teman, saudara-saudara yang terus berdoa, melipat tangannya, tutup mata di saat mengetahui bahwa dirinya perlu Tuhan. Naikkan pujian bagi Dia. Mari kita bangkit berdiri. Bawa firman Tuhan, katakan, aku mau jadi murid sejati.
seberang pulau ataupun dimanapun mereka berada. Kami yakin percaya Engkau berikan mental yang bagus. Di saat mereka mengalami penindasan atau bully, mereka tetap kuat. Ataupun kami yang sudah membuli orang, menindas orang, kami mohon ampun supaya tidak terjadi lagi kematian-kematian yang lain. Bapa kami di surga, kami tahu kehidupan kami hari-hari makin sukar, makin sulit, makin berat. Tapi kami punya Allah yang besar, yang sanggup, ya Tuhan Yesus, mencukupi segala keperluan kami menurut kemuliaan dan kuasa-Mu. Bapa kami di surga, kami tidak tahu hari depan seperti apa. Tapi kami tahu punya Tuhan yang jelas, yang pernah hidup di dunia, turun dari surga, naik kembali menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita. Mintalah hanya kepada Tuhan Yesus. Berserulah kepada Raja dan segala raja. Naikkanlah permohonanmu kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dia akan menjawabmu dengan pasti dalam kemuliaannya. Perhatikanlah suara Tuhan Allah kita. Lakukanlah dengan setia segala yang diperintahkan kepada kita pada hari ini. Maka Tuhan Allah akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat diberikan kepada kita dimanapun dan kapanpun keberadaan kita. Baik dalam usaha, pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan pendidikan kita. Di saat kita bangun maupun tidur, Tuhan akan memberkati. Kita akan menjadi umat pilihan Tuhan yang dikuduskan karena Tuhan menjauhkan kita dari orang-orang yang jahat kepada kita. Diberkatilah kita dengan kekayaan Tuhan yang melimpah-limpah, sehingga kita dapat mengasihi banyak orang dengan kekayaan Tuhan tersebut, dan kita sendiri tidak menjadi peminta-minta. Diberkatilah kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita akan tetap naik iman kita dan kita tidak akan turun. Diberkatilah kita yang tidak serong ke kiri dan ke kanan dengan tidak menyembah Allah lain, dan hanya beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus Allah kita. Marilah saudara, kita menyatukan hati kita dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujian hanya bagi
itu kehendakmu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, ada perlindunganku. Bagimu, Yesus kau cita-citaku. Mulia